Hari ini kita bersama-sama merayakan Natal dan kita akan merayakan Natal sore hari ini dengan konsep sedikit berbeda dari yang biasanya. So kita akan mengingat dengan menceritakan kembali perjalanan dari nubuatan yang Tuhan sudah persiapkan sampai pada saat kelahiran Tuhan Yesus. And tapi sebelumnya kita akan berdoa. Bu Katarina Eka, tolong dibuka dulu. Kita berdiri semua. Alright, oke. Semua diundang untuk berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan buka dengan doa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada sore hari ini pada tanggal 25 Desember 2025 Tuhan. Kami boleh datang bersekutu dengan Engkau memperingati kelahiran Tuhan. Engkau baik luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih boleh merasakan, merayakan Natal yang sesungguhnya Engkau lahir bagi kami dan Engkau akan datang untuk kami. Terima kasih Tuhan, biar ibadah Natal ini boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan dan nama Tuhan yang dipermuliakan, dan kami percaya akan menjadi harum di mata Tuhan. Segala puji syukur bagimu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami dan ucapan syukur kami kepadamu di Natal ini. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara soal Natal, kita kadang terlalu heboh ya. Natal bukan soal pohon Natal dengan hiasan yang penuh. Natal bukan soal hadiah, maybe tukar-tukar hadiah, boleh, tidak ada yang salah. Tapi bukan itu mainnya. And juga bukan soal Santa Claus. By the way, bicara soal Santa Claus, couple weeks ago, nggak ada planning. Salah satu dari teman kita libur, dan kita ternyata juga libur. Akhirnya pada janjian, kita ke mall, jalan, ada nuker something, and then kita melihat ada Santa Claus di sana. Anak-anak kecil, baby pada antri untuk berfoto bersama. So salah satu dari teman, yuk kita take picture yuk buat ini seru-seruan. Akhirnya terjadilah kita foto bersama. And ternyata bukan itu juga arti Natal. Itu tadi hanya karena masa kecil kita kurang bahagia, jadinya kita berfotonya. Tapi menurut saya Natal itu adalah soal kasih Tuhan. Bukti yang direalisasikan kasih Tuhan kepada kita semua. Kalau menurut Bung Dani, kira-kira apa itu Natal menurut Anda? Natal itu kalau buat saya Natal buat saya punya dua pandangan. Sebelum saya bertobat, Natal itu sebuah hadiah, presents, gift, opening the box. Ya. Siapa sih yang nggak suka sih open the box? Unboxing orang sekarang istilahnya. Tapi sekarang aku bilang kalau sekarang Natal juga tetap sama, hadiah. Tapi buat saya hadiah ini adalah jackpot. Siapa yang pernah disini ngerasain jackpot dapat berapa ratus 500 miliar atau dolar? Mau sih. And this jackpot is talking about saving my life. Yeah. This is the greatest jackpot I ever had. Amen. So that's Christmas for me. Betul, saya setuju karena kasih Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap
semua orang, setiap orang. Jadi tidak ada orang Kristen aja atau orang Islam tapi semua orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Wow, itu adalah satu hal yang janji Tuhan ya dan amin. Kalau janji manusia itu yang perlu kita ragukan. Even that itu suami atau istri kita yang berjanji, sometimes mereka mengingkari janji. Iya Pak ya? Iya. Ya, I know. Waktu kita pacaran misalnya, berapa banyak yang sudah pernah pacaran? Semuanya sudah, unless yang kecil-kecil belum ya. Ya. Waktu pacaran, hari Minggu kita ke gereja, hari Senin sudah teks-teksan. I miss you, cannot wait. Hari Rabu udah di-upload di Instagram. Wah, tulisannya lautku seberangi, gunungku daki, badai petirku terjang untuk ketemu dengan engkau. Dia bilang hari Jumat mau ketemu, tapi tidak ada yang datang. Hari Sabtu doa pagi ketemu. Kemarin nggak datang, kenapa? Nggak janji, katanya mau datang janji. Soalnya hujan, gerimis, jadi saya nggak bisa ke sana. So itu adalah janji yang diragukan. So firman Tuhan ya dan amin. Karya Tuhan di dalam penyelamatan keselamatan kita ya dan amin. Tidak pernah meleset. Dia memilih tempat, memilih personal orangnya, tidak pernah meleset. Selalu tepat, perfect. Amin. 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 Di dalam Mika 5, tetapi engkau, hai Bethlehem, Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. So, tempat yang sudah Tuhan persiapkan, even that itu kota yang terkecil, yang kita tidak pernah terpikirkan, Tuhan sudah persiapkan. Oh, little town of Bethlehem, how still we sing delight above thy deep and dreamless dream. The silent stars go by, yet in thy dark street shine the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. In the dark street shine the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. Haleluya, haleluya. Wow, Mbak Yati, apa yang Mbak Yati bilang itu benar. Sungguh sangat luar biasa. Dan saat ini dengan rasa hormat, saya mau memperkenalkan seorang pribadi yang sudah dinubuatkan jauh-jauh sebelum dia lahir. Siapa namanya? Yesus. Dialah Raja Amin. Juru Selamat kita yang sekarang hari ini sudah hidup dan sudah tinggal dalam hati kita. Dan saya rindu untuk membacakan firman Tuhan di Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra
yang diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putra Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putra Thank you, Pastor Hans. Wow, it's true. We don't realize, but it was revealed to Mary first that Christ was going to be born unto her. And that happened in that little town of Bethlehem where they traveled. And her and Joseph were ready to receive the king that they didn't realize was going to be the king of all kings for us. So let's join together and read Matthew chapter 1, verse 20 to 23. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus.
He will save His people from their sins. So all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. So, in this way, we can also realize that the sign that the Lord gave to Mary is something that will be revealed to us later. In Isaiah chapter 7:14, it says, Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Wow. What do you think, Anya, if Mary lived in zaman now? Well, nowadays, she could just call an ambulance. they'll pick her up, you know? Jesus would be born at JFK Hospital right down the street, right? But they didn't have that back then. So, Mary didn't even know herself that she would be the one to carry Jesus in her womb. And she never realized that Yeah. Jesus will be whatever, his title. Yeah. Our God. Emmanuel. Amen. Yes. Wow. So let's sing together. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know
Di hari Natal ini kita semua bersuka cita dan banyak berterima kasih atas semua yang sudah terjadi di tahun ini ya. Jadi sekarang saya ingin membacakan dari Lukas 2 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, dan kemudian ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Jadi ada yang tahu ceritanya kayak gimana? Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, there is one child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. On the hill the angels sing, a King was born today, and then we'll live forevermore because of Christmas Day. Watch the shepherds walk by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seems to come from afar. On the hill the angels sing, a King was born today, and then we'll live forevermore because of Christmas Day. On the hill the angels sing, a King was born today, and then we'll live forevermore because of Christmas Haleluya. Luar biasa. And on that night that Jesus was born, there was a moment of quiet that came upon the earth. The night that he was born. Because we knew that the Savior was coming. We just didn't know who it was. It was a child. It was Jesus, Ya. born to us. And that was something that was felt throughout all the earth that we didn't know, but Mary knew. The angel who came to tell her the news, he knew, and of course God knew. And that night, just silence fell all across Bethlehem and the entire world, where we would be soon meeting our Creator, Jesus, and our Savior. So let's sing together. Before we sing, can Steve lampunya agak di ini? Thank you. Alright. All is
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah." Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Haleluya.